Selamat datang di Ini Podcast bersama saya Ahmad Fadil dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2018 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pada episode podcast kali ini saya akan membahas mengenai lagu-lagu daerah yang ada di Jawa Tengah. Indonesia nih guys merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang beraneka ragam. Selain itu, negara dengan iklim tropis ini juga memiliki budaya, tradisi, serta adat istiadat yang terkenal luas hingga mancanegara. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah lagu daerah. Macam-macam lagu daerah ini kerap dinyanyikan dalam berbagai perayaan, baik acara adat daerah hingga nasional loh guys. Beberapa lagu daerah seperti Yamko Rambe Yamko, Ilir Ilir, Poco Poco, hingga Manuk Dadali sangat terkenal di kalangan masyarakat. Selain itu, masih banyak lagu-lagu daerah yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Selain terdengar merdu, syair-syair lagu daerah tersebut juga memiliki pesan serta makna yang sangat mendalam guys. Oleh karena itu, sudah seharusnya sebagai bangsa yang berbudaya kita senantiasa melestarikannya. Lalu nih guys, lagu daerah itu apa sih sebenarnya? Setelah kita ngomongin tadi ya, sebagai bangsa yang berbudaya, kita harus senantiasa melestarikan lagu daerah. Lalu kita sendiri bingung nih, lagu daerah itu apa ya? Nih aku kasih tahu ya. Lagu daerah merupakan lagu yang lahir dan berkembang secara turun-temurun yang dilakukan secara verbal atau dari mulut ke mulut oleh nenek moyang di daerah tersebut. Dan lagu daerah tuh berkembangnya cuma di daerah tersebut saja. Kayak misalnya nih ya, aku kan lagi meneliti nih lagu daerah Jawa Tengah. Ya lagunya ya dari Jawa Tengah, lagu Jawa Tengah itu saja. Terus nih guys, fungsi dari lagu daerah itu sebenarnya apa? Nih ya, kayak bingung gitu kan ya. Fungsinya tuh apa diciptakannya lagu daerah? Kalau setahu aku sih ya, lagu daerah itu tuh fungsinya untuk kayak main-main gitu kan ya, atau lagi mengiringi tarian-tarian daerah kita. Ini kalau aku research nih ya guys, lagu daerah tuh ternyata berfungsi untuk sarana atau media komunikasi loh guys. Selain itu juga berfungsi sebagai sarana hiburan, karena banyak dari lagu-lagu daerah ini merupakan tembang dolanan atau dalam bahasa Indonesia itu lagu yang digunakan untuk bermain. Wah, bener kan guys? Serta juga bisa digunakan untuk pengiring tari-tarian dan sarana menyebarkan keagamaan. Maaf ya guys, ini ilatku atau kita panggil aja lidahku ini kadang suka sempoyongan gitu ya. Terus kita lanjut deh. Habis dari fungsi lagu daerah, terus selanjutnya apa? Tujuan. Kenapa dibentuk lagu daerah? Tujuannya tuh apa sebenarnya? Tujuannya tuh apa? Setelah aku research ternyata tujuan lagu daerah adalah untuk lebih mengenalkan keragaman budaya yang ada di suatu daerah tersebut melalui lagu-lagu yang telah diciptakan dan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Tuh kan guys, jadi tujuannya tuh positif untuk mengenalkan budaya kita nih loh. Misalnya budaya Jawa Tengah tuh gini guys. Terus setelah kita ini ya, tujuannya tuh apa, kita lihat nih ciri-ciri lagu daerah tuh yang gimana. Bedanya sama lagu-lagu biasa, lagu pop, lagu cinta-cintaan, lagu galau, itu apa? Karena aku telah riset nih ya guys, ternyata tuh lagu ini merupakan lagu yang berkembang di suatu daerah. Maka ciri yang pertama ya pasti bahasanya, bahasa yang digunakan, bahasa dan logat bahasa yang digunakan oleh orang setempat. Kalau misalnya contohnya nih, bahasa dari daerah Jawa Tengah, bahasanya pasti Jawa. Misalnya lagu Lir Ilir, Lir Ilir, Lir Ilir, tandure mbok sumilir. Kita yang dari luar Jawa nggak tahu kan. Nah itu makanya kita sebut dengan lagu daerah, karena lagu itu menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Terus setelah ciri-ciri ya kan, tadi aku habis jelasin ciri-ciri.
Lalu lagu-lagu ini tuh perlu nggak sih menggunakan alat musik sebenarnya? Sebenarnya perlu ya guys. Setelah aku research, lagu-lagu ini tuh harus memerlukan dan wajib menggunakan alat-alat musik. Alat-alat musiknya pun juga gak sembarangan. Alat-alat musik yang digunakan untuk mengiringi nyanyian daerah ini biasanya menggunakan alat musik tradisional yang berasal dari daerahnya sendiri, atau memang alat musik yang sudah ada di daerah setempatnya. Nah, karena aku kan lagi meneliti tentang Jawa Tengah nih. Jawa Tengah itu ternyata memiliki lagu-lagu daerah yang menjadi ciri khas dan keunikannya tersendiri loh guys. Segini dulu untuk podcastnya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang masih penasaran atau ingin melihat fullnya, akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.